Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Putri dengan NPM 2420103072 dari Rombel K2 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PJPL Manajemen Keuangan 2 mengenai analisis keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK. Dalam presentasi ini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis resiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, dan kesimpulan serta saran. Profil singkat perusahaan. PT Bukaka Teknik Utama Tbk merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang engineering, procurement, construction, energi, investasi, dan manufaktur rekayasa. Perusahaan didirikan pada tahun 1978 dan saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUKK. Berdasarkan struktur kepemilikan saham tahun 2024, mayoritas saham dimiliki oleh keluarga Kala, sedangkan sekitar 13,86% dimiliki oleh masyarakat. Pada kajian kinerja manajemen, terlihat bahwa NOWC dan NOPAT-nya mengalami penurunan pada tahun 2024. Di sisi lain, TOC meningkat karena adanya kenaikan aset tetap perusahaan. Meskipun EVA masih bernilai positif, yang berarti perusahaan masih mampu menciptakan nilai tambah, nilainya itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, MFA yang masih negatif menunjukkan bahwa pasar masih menilai saham BUKK berada pada kondisi under value. Pada aspek profitabilitas, seluruh rasio profitabilitas mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari penurunan PEP, ROI, ROE, dan OPM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laba perusahaan mengalami penurunan sehingga efisiensi penggunaan aset maupun modal perusahaan juga ikut menurun. Pada manajemen aset, seluruh rasio perputarannya itu mengalami penurunan. Inventory turnover yang menurun menunjukkan perputaran persediaan lebih lambat. Receivable turnover yang turun mengindikasikan proses penagihan piutang menjadi lebih lama. Selain itu, fixed asset turnover yang menurun menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset tetap juga mengalami penurunan. Dari sisi likuiditas, current ratio dan quick ratio itu masih berada di bawah 1. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu masih perlu ditingkatkan. Cash ratio juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, rasio PBV dan market to book yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa saham BUKK itu masih tergolong under value atau dihargai lebih rendah dibanding nilai bukunya. Perusahaan menghadapi resiko operasi yang cukup tinggi karena ketergantungan pada proyek konstruksi dan infrastruktur. Hal ini terlihat dari penurunan pendapatan serta penurunan arus kas operasi pada tahun 2024. Selain itu, terdapat resiko tidak sistematis seperti keterlambatan proyek, resiko penagihan piutang, kenaikan biaya bahan baku, serta resiko investasi pada sektor energi dan pertambangan. Nilai beta saham meningkat dari 1,66 menjadi 1,77. Beta yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa resiko saham BUKK lebih tinggi dibanding resiko pasar secara umum. Akibatnya, investor menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang tercermin dari kenaikan biaya modal sendiri atau cost of equity jadi 16,90% pada tahun 2024. Dalam analisis pendanaan jangka panjang, perusahaan menggunakan kombinasi utang dan ekuitas. Pada tahun 2024, ekuitas mengalami peningkatan, namun perusahaan tetap memanfaatkan utang untuk mendukung ekspansi dan investasi. Berdasarkan analisis, struktur modal BUKK cenderung mendekati trade-off teori, yaitu menyeimbangkan manfaat penggunaan utang dengan risiko finansial yang ditimbulkan. Secara umum, struktur modal perusahaan masih tergolong sehat karena ekuitas lebih besar dibandingkan utang. Masuk ke kebijakan dividen, meskipun laba perusahaan menurun, BUKK tetap membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan signaling teori, yaitu dividen digunakan sebagai sinyal positif bahwa perusahaan masih memiliki prospek yang baik. Kebijakan ini tuh dapat membantu menjaga kepercayaan investor dalam mendukung stabilitas harga saham. Terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulannya itu, kinerja profitabilitas PT Bukaka Teknik Utama Tbk mengalami penurunan pada tahun 2024 dan kondisi likuiditasnya masih perlu diperbaiki. Resiko operasi dan resiko pasar juga meningkat. Namun demikian, EVA yang masih positif itu menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menciptakan nilai tambah dan saham BUKK masih tergolong under value. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penagihan piutang, mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap, menjaga likuiditas dan arus kas operasional, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui perbaikan kinerja perusahaan. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.